saya akan memaparkan dan menjelaskan sedikit mengenai pengertian Microsoft Access. Microsoft Access adalah program aplikasi yang berbasis data komputer relasional yang diperuntukkan bagi kalangan rumah dan perusahaan yang masih terbilang kecil sampai perusahaan menengah. Sama seperti para saudaranya, program aplikasi ini sudah banyak terdapat dalam komputer-komputer pemilik paket komplit Microsoft Office. Microsoft Access sendiri memiliki tugas untuk mengelola basis data atau database. Database atau basis data adalah sebuah kumpulan data yang teratur dan terstruktur. Baik, kita lanjut ke fungsi Microsoft Access. Adapun fungsi dari Microsoft Access yang akan dijelaskan ada 3, yaitu dalam bidang bisnis. Seperti sudah dijelaskan di atas, Microsoft Access memang diperuntukkan bagi pengguna untuk keperluan bisnis. Penggunaan Microsoft Access akan sangat membantu dan mempercepat urusan dalam bisnis dan pengembangan bisnis. Kemudian yang kedua dalam bidang pendidikan. Fungsi Microsoft Access dalam bidang pendidikan dapat dilihat dari pengoperasiannya untuk berbagai keperluan di tingkat sekolah. Seseorang yang biasanya bertugas untuk mengelola database dari pihak sekolah yaitu admin sekolah. Kemudian yang ketiga ada dalam bidang perkantoran. Fungsi program ini dalam bidang perkantoran biasanya digunakan oleh seseorang dari kantor yang bertanggung jawab untuk mengelola database. Manfaat Microsoft Access. Berikut ada 2 manfaat yang dapat dirasakan ketika menggunakan program aplikasi ini. Yang pertama, mengefektifkan tenaga dan mengefisiensikan waktu. Yang kedua, memudahkan pekerjaan yang memberatkan, terutama dalam pengolahan database. Selanjutnya yaitu kelebihan Microsoft Access. Kelebihan Microsoft Access ini ada 6. Yang pertama, mudah digunakan. Yang kedua, sistem database populer. Yang ketiga, menghemat waktu. Yang keempat, mudah diintegrasikan. Yang kelima, kapasitas penyimpanan. Dan yang keenam, import data. Kekurangan Microsoft Access. Yang pertama, kapasitas penyimpanan terbatas. Yang kedua, multi pengguna yang terbatas. Yang ketiga, aplikasi berbayar. Selanjutnya ada fitur utama Microsoft Access. Program aplikasi ini sendiri telah menyediakan fitur-fitur yang sangat membantu untuk manusia, baik untuk mengelola data ataupun menentukan tindakan yang akan dilakukan. Fitur-fitur seperti query, form, report, makro, modul, dan lainnya dapat dioperasikan dengan cukup mudah. Selanjutnya, kami akan menampilkan tutorial membuat report pada Microsoft Access. Baik, untuk cara membuat report di Microsoft Access ini sangatlah gampang. Pertama, teman-teman harus ada, yaitu membuat tabelnya dulu dan juga membuat formnya dulu. Jadi nanti baru buat report. Tapi kalau misalnya mau nggak ada itu, juga bisa sih untuk buat report. Tapi kalau ini, dalam hal ini saya akan contohkan itu jika table atau formnya pun juga sudah dibuat. Jadi pertama kita nanti ke formnya dulu. Ini form ya. Ini tablenya. Nah ini untuk fitur report itu ada di create. Jadi teman-teman ke create dulu, baru ada report. Ini report. Ini ada report design, bagian report. Teman-teman bisa milih bebas untuk report mana yang pilih, tapi biasanya untuk gampangnya kita klik ke formnya dulu, baru kita ke reportnya. Ini baru nanti dia langsung muncul seperti ini. Nah ini adalah reportnya. Nih, jadi teman-teman bisa di sini tuh bisa di juga nih, bisa di dihapus saja. Nah, di sini nih reportnya, jadi dia tuh menampilkan apa yang mau di-reportkan itu atau dilaporkan. Itu teman-teman bisa diedit juga di sini. Ini udah bisa teman-teman edit. Nah, ini report. Ini awalnya dari form. Ini formnya ya, yang untuk datanya. Jadi teman-teman harus edisi data itu, baru bisa buat reportnya. Nah, report. Ini report. Untuk ngeditnya, teman-teman langsung klik aja di bagian yang mau ngedit. Ini misalnya di bagian ini. Nah, ini kalau mau ngeditnya itu bukan di sini ya. Kalau misalnya mau yang di sini,
Yang di sini tuh yang di sini itu kayak ini. Yang atasnya. Yang atas ini bisa diedit nih. Kayak ini data mahasiswa Politeknik Negeri Batam. Nah, ini bisa diedit di sini. Tapi untuk kayak yang ini, yang data-data ini tidak bisa diedit di sini karena ini berada di form itu sendiri. Jadi kalau mau ngedit itu di formnya, baru balik lagi ke ini, klik lagi ke report biar nanti data teman-teman bisa keupdate di sini. Nah, itu sih kalau untuk misal untuk buat report teman-teman, untuk yang terus data ini hanya bisa diedit di form. Kalau untuk yang selainnya yaitu seperti ini bisa diedit di sini. Nah, ini bisa diedit kan. Jadi teman-teman kalau dari sini nih gampang banget nih. Jadi teman-teman bisa diedit juga mau gimana ya warnanya, bisa diedit juga kan. Jadi teman-teman bisa nih tema. Mau tema apa ya kita gitu kan. Jadi teman-teman bisa ngedit sesuai dengan tema yang teman-teman mau gitu di sini. Nah, nih color-nya bisa mau pilih. Bisa juga ganti fontnya seperti itu. Nah, ini review bisa teman-teman cek mau gimana bentuknya. Itu teman-teman bisa di reportnya bisa diedit seperti itu. Setelah ini jadi deh report kita. Jadi kalau teman-teman udah merasa pas dan merasa ini udah pas nih, udah keren nih. Ini teman-teman udah bisa ataupun udah jadi juga untuk reportnya. Sekian dari saya.